Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Yulianda Adisti dengan NIM 1902110118 akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Apa itu overheating? Overheating adalah kondisi perekonomian yang tumbuh positif, namun dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi, utamanya akibat kenaikan daya beli masyarakat. Dari sisi produsen juga terjadi kelebihan produksi karena memanfaatkan tingkat konsumsi yang tinggi, sementara alokasi pasokan tak efisien, sehingga terjadi kelebihan kapasitas. Kondisi overheating ini pada akhirnya menciptakan krisis. 2. Kebijakan apa yang digunakan sebelum masa aliran sisi penawaran? Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 3. Apa pandangan masing-masing tokoh? 1. Martin Feinstein, 2. Michel Boskin, 3. Arthur Laffer, 4. George Gilder. Menurut Harold Mescure dan Thomas Willett 1983, aliran sisi penawaran dapat dibedakan kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama diwakili oleh Martin Feinstein, Harvard University, Michel Boskin, Stanford University. Kelompok ini menekankan perlunya intensif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampak tabungan dan investasi. Aliran utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial atau social security terhadap jumlah tabungan. Kelompok ini banyak memberikan sumbangan pemikiran jurnal-jurnal ilmiah dan sangat berpengaruh aktif dalam profesi ekonomi. Kelompok radikal adalah kelompok yang mendapat publikasi lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan mendapat dampak positif terhadap tabungan, investasi dan penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Termasuk dalam kelompok radikal ini adalah Arthur Laffer dan George Gilder serta anggota Jack Kemp. Kelompok aliran sisi penawaran radikal pada intinya mengajukan dua posisi. 1. Potongan pajak akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja secara total, penerimaan dari pajak akan meningkat. 2. Program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. 4. Apa perbedaan antara sisi penawaran dengan Keynes? Kalau Keynes itu 1. Melihat perekonomian dari sisi permintaan, 2. Menekankan atau meredakan fluktuasi ekonomi atau venturing, 3. Mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah, 4. Menggunakan analisis jangka pendek. Sedangkan sisi penawaran 1. Melihat perekonomian dari sisi penawaran, 2. Meningkatkan pendapatan nasional melalui pendapatan sumber daya penuh, 3. Mengatasi inflasi melalui penurunan pajak, 4. Menggunakan analisis jangka panjang. 5. Apa persamaan antara sisi penawaran dengan aliran klasik? Dalam menjelaskan inflasi atau deflasi sama-sama menekankan pembahasan dalam sisi produksi atau sisi penawaran. Dalam mengontrol inflasi menggunakan kurva penawaran agregat ke kanan. Dalam memperbaiki perekonomian lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutak-atik sisi permintaan agregat. 6. Apa perbedaan kelompok utama dan kelompok radikal dalam aliran sisi penawaran? Kelompok utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak keamanan social security terhadap jumlah tabungan. Kelompok radikal adalah kelompok yang dapat mempublisitas lebih banyak. Thank you for watching, guys. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.